Halo teman-teman, Royal Enfield Indonesia akhirnya membuat terobosan baru lagi untuk memperkuat eksistensinya di Asia Tenggara. Kalau dulu dia sudah menelurkan Interceptor dan juga Continental GT, dan sekarang dia meluncurkan Royal Enfield Meteor 350, dan ternyata asik loh dikendarai. Dan Autofan juga sudah menemukan 5 hal yang membuat Royal Enfield Meteor 350 ini layak untuk dipinang. Apa saja? Yuk ikuti terus yuk. Nah, poin pertama adalah Royal Enfield Meteor 350 ini memiliki dimensi yang nggak besar-besar banget. Jadi waktu itu saya ngambil motor ini, awalnya tuh kelihatannya besar gitu. Tapi ternyata pas dinaikin ya firm banget gitu rasanya. Nggak beda jauh kayak naikin motor batangan 150 cc. Ini postur tinggi saya 171 cm. Lihat, kedua kaki bisa menapak dengan sempurna. Kalau dari spesifikasi, motor ini punya tinggi jok 765 mm. Ya kalau dibandingin misalnya Honda Beat, dia punya tinggi 730 sampai 740, ya beda 2 cm gitu. Lihat nih, masih menapak dengan sempurna. Dan Meteor 350 ini sebagai motor cruiser, dia memiliki pijakan kakinya rada ke depan atau alias forward control. Jadi enak nih posisi kakinya, dia relax, jadi rada maju gitu. Kalau misalnya pakai sepatu yang ada hak belakangnya. Dan ini juga berguna ketika berpindah gigi, karena mekanismenya nggak usah dicongkel, tinggal diinjek aja, biar memudahkan perpindahan transmisinya. Posisi tangannya juga enak, relax. Cuma sayangnya kalau rada mundur sedikit lagi, dia lebih relax nih, posisinya begini nih. Tapi sayangnya ini rada ke depan, jadi ya udah nih, rada condong ke depan nih badan. Tapi nggak apa-apa, itu oke, masih acceptable. Itu dia, dari Royal Enfield Meteor 350. Masuk poin kedua, dan ternyata motor Royal Enfield 350 ini asik untuk dikendarai touring. Tapi modenya mode santai ya, bukan yang ngebut sana kemari gitu, enggak. Karena memang karakter mesinnya ini orientasinya untuk kenyamanan berkendara. Ya, boleh dibilang cocok sih kalau misalnya sudah memiliki skutik atau motor petualang. Dan sebagai pelengkap, kalau misalnya riding sama pasangan gitu yang ngejarnya jalannya santai, ya motor ini cocok banget. Dan juga selayaknya motor Royal Enfield, kebanyakan mesinnya ini getar, tapi tenang, nggak begitu getar banget kok, karena jeroan mesinnya sudah tertanam yang namanya balancer shaft. Dia bisa mereduksi getaran cukup baik. Ya meskipun masih terasa getar sih, tapi masih minim. Beda sama yang dulu banget, saya sudah pernah coba yang Continental yang 650 silinder itu, getarnya naujubillah. Karena spion itu getar, jadi kalau misalnya kita ngeliat itu nggak kelihatan apa-apa. Itu dia. Oh iya, untuk urusan mesin, rangkanya itu menggendong mesin 349 cc, satu silinder, yang bisa memproduksi tenaga hingga 20 PS dan juga torsi 27 Nm, yang didistribusikan kepada transmisi manual 5 percepatan. Karakter mesinnya ini ngejar yang namanya kenyamanan. Naiknya itu nggak bisa langsung gradual cepet banget ya, karena naiknya dari putar mesin bawah, menengah sampai tinggi, naiknya secara linear. Jadi nggak bisa ketika pengen ngebut gitu atau nyalip mobil atau truk itu nggak bisa langsung ditarik kenceng banget, nggak bisa. Kemudian kalau cara handling, oke. Karena dia memiliki stang yang cukup lebar, saya rasa sih masih cukup nyaman untuk dipakai di dalam kota. Ketika kita melewati beberapa kemacetan pun rasanya masih acceptable banget dengan postur saya 171 cm. Itu dia. Dan juga kalau urusan bandingan suspensinya, dia tidak bisa dikatakan yang lembut. Kenapa? Karena memang ciri khas dari motor-motor klasik gitu. Jadi supaya rasa berkendaranya itu yang otentik banget itu dapat. Masuk poin ketiga, Royal Enfield Meteor 350 ini punya fitur gado-gado klasik dan juga modern. Kalau dilihat dari depan, dia punya lampunya itu ternyata masih halogen biasa, cuma dia sudah dilingkari yang namanya LED. Tapi tenang, LED juga ada di bagian lampu belakangnya. Jadi bener ya, gado-gado antara modern dan juga klasik. Tak cuma itu, kalau kalian lihat di bagian cakram rem, dia telah memiliki dual ABS. Kalau yang depan dia ukurannya 300 mm, yang belakang 270 mm. Dia sudah dual ABS untuk yang depan dan juga belakang. Itu fitur untuk pengeremannya. Dan ternyata Royal Enfield Meteor 350 ini memiliki eco indicator. Sesuai namanya, dia bisa membantu siapapun pengendaranya
menjanjikan gaya berkendara yang hemat bahan bakar. Jadi dia nggak ada indikator daun gitu kayak mobil, tapi ada tulisan eco. Jadi semisal putaran mesinnya itu kenceng gitu, misalnya kita lagi kejar kecepatan banget, ekonya akan mati. Nah beda cerita kalau misalnya sudah ngegas nih, kita turunin dikit gitu, gaya-gaya berkendara yang hemat bahan bakar, nanti ada tulisan ekonya akan nyala. Itu menandakan bahwa si pengendara sedang mengaplikasikan gaya eco riding. Dan satu lagi yang menjadi ciri khas modern dari motor klasik ini adalah dia memiliki fitur koneksi antara motor dengan smartphone. Tapi fiturnya tidak terlalu lengkap karena cuma mengintegrasikan layanan Google Maps yang ada di smartphone ke motor. Jadi caranya adalah ketika kita sudah menghubungkan atau mengkoneksikan aplikasi Royal Enfield yang ada di smartphone dan juga ke motor itu lewat Bluetooth. Cara pairingnya mudah, nanti ada kode dari motornya kita masukkan ke aplikasi Royal Enfield. Sesudah itu kita bisa memulai perjalanan, misalnya dari sini misalnya ke Jawa Tengah gitu touring. Kita tinggal mengaktifkan Maps di HP, kemudian nanti di tripper ini dia akan tampil nih panahnya, kita harus kemana gitu sesuai Maps yang ada di HP. Jadi sederhananya dia lebih aman karena nggak usah pakai holder handphone gitu, ya kan? Takut jatuh ataupun misalnya dicuri orang gitu, jadi lebih aman. Kalau misalnya tidak bertindak sebagai penunjuk arah, dia ini sebagai penunjuk jam deh. Itu dia menariknya, fitur dari Royal Enfield Meteor 350. Masuk poin keempat soal konsumsi bahan bakarnya nih. Pasti pada penasaran kan? Jadi waktu akhir pekan kemarin saya coba touring santai ke daerah Tanjung Lesung dari Tangerang. Jaraknya kurang lebih 300 km. Sebelum perjalanan saya isi dulu nih, tangkinya sampai full. Oh iya, ini kapasitasnya 15 liter ya. Kemudian saat pulang, tangkinya mulai tiris nih, mendekati kosong. Jadi saya isi lagi di daerah Rangkas Bitung. Sayangnya di odometer memang nggak ada indikator konsumsi bahan bakar. Jadinya kita pakai metode full to full. Nah, didapat deh angkanya. Riding dengan jarak 286 km itu menghabiskan bensin sekitar 9,7 liter nih ternyata. Kalau dikonversi ke konsumsi BBM rata-rata, tinggal dibagi deh. Hasilnya 29,3 km per liter. Bagaimana? Termasuk yang boros banget atau biasa aja untuk ukuran motor 350 cc 1 silinder? Oh ya teman-teman, untuk motor Royal Enfield Meteor 350 yang ada di samping saya ini adalah tipe tertingginya, tipe Supernova, karena dia sudah memiliki kelengkapan windshield dan juga sandaran untuk penumpang si motor ini. Harganya 113,2 juta rupiah. Di bawahnya ada tipe yang namanya Stellar. Dia hanya memiliki aksesoris sandaran punggung saja, nggak ada windshield. Nah untuk tipe Stellar harganya 111,5 juta rupiah. Di bawahnya lagi itu paling standar ada yang namanya tipe Fireball. Dia tipe standar, nggak ada chrome, nggak ada sandaran punggung dan juga nggak ada windshield. Harganya 109,8 juta rupiah. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Mau yang paket lengkap kayak gini sebenarnya asik sih. Ya itulah ulasan Autofun soal Royal Enfield Meteor 350 ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum, dan juga sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan juga video ini ke teman-teman Anda. Ya, siapa tahu lagi cari motor ini nih, ya kan? Jadi Aditya Niagara harus pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.